Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Oktari dengan NIM 2562 12 11 0. Kelas 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu dosen Nurul Musyarah, SHI, ME, SY. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang ibadah dan muamalah dalam Islam. Materi yang akan saya bahas meliputi sholat, bersuci, puasa, zakat, haji dan umroh, harta dan akad dalam transaksi, jual beli dan riba, mudharabah, munakahat, faraid, dan jinayah. Sebelum memasuki pembahasan materi, perlu kita pahami bahwa ibadah dan muamalah merupakan dua aspek penting dalam ajaran Islam. Ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesama. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedua aspek tersebut sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang sholat. Sholat merupakan ibadah wajib yang menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena menjadi sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat sering disebut sebagai tiang agama. Apabila sholat seseorang baik, maka baik pula amal ibadah lainnya. Nah, sholat wajib terdiri dari 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Selain sholat wajib, terdapat pula sholat sunnah, yaitu sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, dan lain-lain. Nah, hikmah sholat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kedisiplinan, menenangkan hati, serta mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang kedua adalah bersuci atau sering disebut dengan toharo. Bersuci atau toharo merupakan usaha membersihkan diri dari hadas dan najis agar seseorang dapat melaksanakan ibadah dengan sah. Dalam Islam, kebersihan memiliki kedudukan yang sangat penting. Bersuci dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan berwudu, mandi wajib, dan tayamum apabila tidak terdapat air atau tidak dapat menggunakan air. Wudu dilakukan sebelum melaksanakan salat, mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, sedangkan tayamum dilakukan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudu atau mandi wajib dalam kondisi tertentu. Nah, tujuan bersuci ini tidak hanya untuk kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan jiwa dan kesiapan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah puasa. Puasa merupakan ibadah menahan diri dari makan, minum, serta segala hal yang membatalkan puasa. Puasa ini dilakukan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Selain puasa wajib, terdapat pula puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa Syawal. Melalui puasa, umat Islam diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu, melatih kesabaran, meningkatkan rasa syukur, dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada orang-orang yang kurang mampu. Puasa juga memberikan manfaat bagi kesehatan karena membantu tubuh mengatur pola makan secara lebih baik. Selanjutnya yang keempat yaitu zakat. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Secara bahasa, zakat berarti suci, berkembang, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini ditunaikan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat mal berkaitan dengan kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat memiliki fungsi sosial yang sangat penting karena dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang kelima, haji dan umroh.
Nah, haji merupakan ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Makkah pada waktu tertentu dan melaksanakan rangkaian ibadah sesuai ketentuan syariat. Haji merupakan rukun Islam kelima dan wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Sementara itu, umroh adalah ibadah mengunjungi Baitullah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Haji memiliki beberapa rukun yang harus dilaksanakan seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sementara itu, umroh terdiri atas ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Pelaksanaan haji dan umroh mengajarkan nilai kesabaran, pengorbanan, kedisiplinan, serta persaudaraan antar umat Islam dari berbagai negara. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu harta dan akad dalam transaksi. Dalam Islam, harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal. Agar suatu transaksi berjalan dengan baik, diperlukan akad atau perjanjian yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Akad berfungsi menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, adapun rukun akad yaitu pihak yang berakad, objek akad, serta ijab dan kabul. Dengan adanya akad yang jelas, transaksi dapat berlangsung secara aman dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Nah, yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu jual beli dan riba. Nah, jual beli ini merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Islam memperoleh jual beli selama memenuhi syarat dan tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, ataupun kecurigaan. Nah, sebaliknya, riba adalah tambahan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi keuangan. Islam melarang riba karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Islam sangat menekankan prinsip kejujuran dalam jual beli. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan menggunakan sistem transaksi yang halal dan sesuai syariat. Selanjutnya, mudharabah. Mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam sistem ini, pemodal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Jadi, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam akad mudharabah terdapat dua pihak, yaitu sahibul mal sebagai pemilik modal dan mudarib sebagai pengelola usaha. Nah, sistem mudharabah menjadi salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam karena mengedepankan keadilan, kerjasama, dan pembagian keuntungan yang profesional. Selanjutnya yang kesembilan yaitu munakahat. Nah, munakahat adalah ketentuan dalam Islam yang mengatur tentang pernikahan dan kehidupan keluarga. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam pelaksanaan pernikahan terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama calon suami, calon istri, kali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul. Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yang ke-10 yaitu faraid. Faraid merupakan ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ilmu faraid bertujuan memberikan hak kepada setiap ahli waris secara adil sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ahli waris dalam Islam meliputi orang-orang yang memiliki hubungan nasab, hubungan pernikahan dengan pewaris seperti ayah, ibu, anak, suami, dan istri. Dengan adanya ketentuan warisan yang jelas, perselisihan dalam keluarga dapat diminimalkan dan keadilan dapat terwujud. Nah, selanjutnya yaitu jinayah. Jinayah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang tindak pidana atau pelanggaran terhadap hak orang lain. Jinayah terbagi menjadi beberapa bagian yaitu hudud, kisas, dan diyat, serta takzir.
Hudud merupakan tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara jelas dalam syariat. Qisas dan diyat berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang. Nah, sedangkan takzir merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau pemerintah terhadap pelanggaran yang tidak masuk hudud maupun qisas. Tujuan utama jinayah adalah menjaga keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum jinayah, Islam berupaya melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan hak-hak manusia sehingga kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik. Setelah mempelajari berbagai materi tersebut, dapat dipahami bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT melalui ibadat, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama melalui berbagai aturan muamalah yang bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ibadah dan muamalah merupakan dua aspek penting dalam ajaran Islam. Ibadah meliputi sholat, bersuci, puasa, zakat, haji, dan umroh yang bertujuan memperkuat hubungan manusia dengan Allah SWT. Sementara itu, muamalah meliputi harta dan akad, jual beli dan riba, mudharabah, munakahat, faraid, dan jinayah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama agar berlangsung secara adil, tertib, dan sesuai syariat Islam. Dengan memahami dan menerapkan kedua aspek tersebut, umat Islam diharapkan mampu menjalankan kehidupan yang seimbang, baik dalam hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi ibadah dan muamalah. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan serta pemahaman kita tentang pentingnya menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan saya tersebut, saya menyadari bahwa dalam penyusunan maupun penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.